Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi pengosongan rusunawa di kawasan Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh. Akibat peristiwa ini sejumlah penghuni rusun diamankan oleh petugas. Kericuan terjadi saat petugas Satpol PP berupaya mengosongkan 43 unit rumah susun sewa di kawasan Jalan Raya Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Kericuan berawal saat ratusan penghuni rusun bersama tim advokasi dan LSM menghadang masuk petugas Satpol PP di gerbang rusunawa. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Beruntung, petugas berhasil mengamankan sejumlah warga yang diduga menjadi provokasi dalam peristiwa ini. Pengosongan rusunawa dilakukan lantaran penghuni tidak pernah membayar sewa sejak 2 tahun terakhir. Sementara itu, warga penghuni mengaku berniat membayar secara bertahap, namun ditolak oleh Pemprov Jatim selaku pengelola rusun. Bertahan, jangan memukul, jangan memukul. Jadi gini, sejak tahun 2011 sampai tahun 2019, teman-teman nggak bayar sama sekali. Ketika gubernurnya masih Pak Dekarwo, karena memang kan ya nitip gitu loh. Akannya nitip, nggak bayar sewa, pun juga nggak ada perjanjian sewa menyewa. Kemudian tahun 2019 mulai itu muncul tagihan. Cuma baru dikasih surat peringatan baru akhir April kemarin. Jadi belum genap 1 bulan. Mereka ini kerja serabutan, tidak punya penghasilan tetap. Gimana mau dapat uang 6 juta, 8 juta? Gitu loh. Saya nggak habis pikir gitu. 6 juta, 8 juta tagihan mulai tahun 2019. Usai berhasil menguasai rusun, petugas Satpol PP melakukan pengosongan dengan menyediakan truk dan tenaga angkut untuk membantu warga melakukan evakuasi barang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, gambar peta desa Cangguk, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali diganti nama dengan New Moscow. Polisi tegaskan hal tersebut ulah oknum iseng dan mengimbau warga Bali tetap tenang. Viral di media sosial gambar yang menampilkan peta wilayah Cangguk, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali diganti dengan nama New Moscow. Pada gambar tersebut penamaan wilayah ditulis dalam bahasa Rusia yang merujuk wilayah Kuta Utara atau Cangguk. Pihak kepolisian daerah Bali pun telah mendalami terkait berita viral ini. Dari penelusuran awal diketahui penyebutan nama wilayah tersebut tidak ditemukan pada peta digital maupun internet. Polisi menduga gambar yang tersebar di media sosial hanyalah ulah iseng oknum tertentu. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tak perlu khawatir. Viral di media sosial seolah-olah ada peta yang judulnya Little Moscow. Kami dari Polda Bali mengimbau kepada masyarakat jangan terprovokasi. Sementara ya kita sedang dalami, namun kita duga ini sepihak. Ya. Buktinya kalau kita lihat secara global di peta yang sah, ya ada ini. Dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, polisi tetap menyelidiki penemuan ini untuk menentukan ada atau tidaknya aturan yang dilanggar dan merugikan secara administratif. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, video berisi sejumlah WNA melakukan ritual bernuansa erotis. Polisi pun turun tangan dan diketahui ritual ini diinisiasi WNA asal India. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah warga negara asing melakukan ritual bernuansa erotis viral di media sosial. Para bule yang berasal dari berbagai negara ini diduga melakukan ritual yang diinisiasi seorang WNA asal India berinisial S.
Pasca viralnya video tersebut, Polda Bali pun bergerak menyelidiki. Diketahui ritual menyimpang tersebut digelar tanpa sepengetahuan dan izin pemilik tempat. Lokasi ritual pun diduga berpindah-pindah namun diperkirakan berada di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar. Kemudian adapun potongan-potongan videonya sedang kita dalami kebenarannya ya, karena ada viral seolah-olah itu adalah sekte ada yang menyimpang ya, tapi sejauh ini hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Bali dan Polres Gianyar bahwa itu adalah kegiatan yoga dan tetap masih kita dalami. Sementara itu dari hasil koordinasi dengan pihak imigrasi diketahui inisiator kegiatan ini telah meninggalkan Indonesia sejak 24 April 2024. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG memprediksi akan ada banjir bandang lebih besar di Sumatera Barat mengingat curah hujan masih cukup tinggi dan masih ada 1 juta kubik endapan material letusan di puncak Gunung Merapi. Apa yang harus dilakukan agar tak ada lagi korban jiwa? Kita akan berdiskusi bersama dengan Kepala BMKG Dwi Korita dan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Sudah bergabung bersama kami Pak Gubernur, selamat malam Pak Mahyildi. Selamat malam. Pak Gubernur, hingga saat ini update terbaru terkait korban dan juga fokus utama yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Ya baik, terima kasih Mas. Untuk perkembangan korban yang ada sekarang ini di Sumatera Barat, kita sudah menemukan sebanyak 67 orang dan kemudian yang hilang ada sebanyak 23 yang dalam pencarian hari ini. Dan pada saat sekarang ini kita konsen untuk yang pertama mengamankan warga yang terdampak yang berada di pengungsian-pengungsian. Dan ini tentu harus ada jaminan untuk mereka untuk kebutuhan pokok. Dan alhamdulillah dengan dukungan dari banyak pihak, sudah tadi pagi dapat bantuan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan kemudian setelah itu juga kita mencarikan lokasi-lokasi yang aman untuk rumah yang rusak berat, dan kita sedikit juga untuk meminimalisir korban selanjutnya. Nah, potensi kita juga masih besar. Curah hujan juga sedang sampai tinggi, itu maka kita akan untuk mengurangi risiko tadi. Oke, baik. Sudah bergabung juga bersama kita Bu Dwi Korita Karnawati. Bu Rita, Anda sudah bisa mendengar suara saya, Bu Rita? Bisa, silakan Mas Davi. Oke, Bu Rita, sebenarnya kemarin kami mendapatkan informasi masih ada genangan 1 juta kubik diperkirakan. Ini koreksi kalau saya salah. Masih ada endapan di atas gunung. Ini maksudnya seperti apa, Bu? Jadi saat erupsi Gunung Merapi, erupsi itu mengeluarkan material-material antara lain abu vulkanik dan batu-batu ya yang dilontarkan dari dalam kawah. Dan kami di lapangan juga berkoordinasi, berdiskusi dengan Badan Geologi serta Kementerian PUPR dan diberikan informasi bahwa masih tersisa kurang lebih sekitar 1 juta meter kubik dari hasil erupsi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi itu endapan abu vulkanik berukuran butir pasir halus dan juga bongkah-bongkah batuan. Dan endapan itu masih menutup lereng tengah atas dari Gunung Merapi. Apabila endapan itu tersapu oleh air hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, itu dapat terangkut menjadi suatu aliran pekat
yang mengerosi, menggerus ke bawah, mengerosi ke arah kanan kiri, sambil membawa bongkah-bongkah batuan. Dan apabila ini sampai ke tempat yang landai atau dataran rendah di depan gunung tersebut, akan terendapkan sebagai banjir lahar hujan. Dan tentu saja aliran atau jalur yang nanti akan dilalui adalah kurang lebih sama dengan wilayah-wilayah terdampak yang ada saat ini ya Bu? Kurang lebih sama, namun dari hasil peninjauan melalui helikopter dan juga dari peta Badan Geologi, kami melihat ada beberapa zona, terutama di zona-zona pertemuan 2 sungai, ada yang 3 sungai dari atas, bahkan ada yang 4 sungai. Zona tersebut dikhawatirkan apabila di hulu atas sungai itu ada hujan, maka terjadi banjir lahar juga, namun sekarang belum terjadi. Jadi ada yang susulan melalui area yang aliran yang sudah mengirim banjir memberikan banjir bandang, tapi masih ada beberapa potensi yang belum mengalami banjir bandang saat ini atau banjir lahar saat ini. Baik. Tapi berpotensi begitu. Oke, Pak Gubernur, Pak Mahyaldi, seperti apa antisipasinya kemudian? Karena apa yang dikatakan Bu Rita tadi, anytime, kapan saja ini bisa terjadi sewaktu-waktu, Pak? Ya. Pak, ya silakan. Tinggi, dan ini yang sekarang ini dari BMKG, akan bantu antara kita, dari BNPB, itu untuk melakukan PMC, sehingga daerah yang sekarang ini, yang kemarin itu curah hujannya tinggi, dan sekarang ada PMC itu, maka bisa diatasi sehingga hujan tidak turun di lokasi tersebut. Dan memang benar, luasnya potensi itu masih besar, itu makanya dengan peta yang dibuat oleh BNPB dan kemudian berada di BNPB yang sekarang juga ada di Sumatera Barat. Nah, kita akan nanti mengetahui nanti mana daerah-daerah yang berisiko di sepanjang aliran sungai yang jumlahnya 25 yang berhulu di Gunung Merapi itu. Nah, ketika kawasan-kawasan yang berisiko itu, maka inilah yang ke depan kita akan adakan relokasi terhadap masyarakat sekitar itu, sehingga kita akan bisa mengurangi risiko kematian dari ketika bencana itu datang. Oke, tempat relokasi ini kemudian kan menjadi salah satu hal yang vital yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Tempat relokasi, indikasi atau indikator untuk mencari tempat relokasi yang aman itu seperti apa, Pak Gubernur? Ya, tentu adalah daerah yang jauh dari potensi tadi dan kemudian aman dan jaraknya tentu lebih daripada 100 meter di bibir sungai yang ada, dan kemudian juga daerahnya waktu itu tanahnya juga padat, dan kemudian juga tidak berada pada tempat yang rendah, karena nanti akan berisiko untuk daerah air. Nah, itu diantaranya, dan sekarang ini kita lagi berkoordinasi dengan Kanwil BPN, Bupati Wali Kota, untuk memastikan lokasi tersebut nanti akan kita lihat kelayakan relokasi itu untuk kita bangunkan. Dan insya Allah kita sudah mulai berkoordinasi dengan Kementerian PUPR yang akan membantu pembangunan untuk relokasi itu nantinya. Oke, saya kembali ke Bu Rita. Bu Rita, sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan tadi endapan sebesar kurang lebih 1 juta kubik begitu bisa terjadi? Apakah faktor geografis dan geologi dari wilayah Sumatera Barat ini juga berpengaruh, Bu Rita? Sebetulnya yang bisa menjelaskan hal ini adalah Badan Geologi ya. Namun pada prinsipnya besarnya endapan ini tergantung dari aktivitas vulkanisme atau aktivitas erupsi yang terjadi saat itu, dan bahkan terjadinya kan tidak hanya sekali, beberapa kali erupsi.
Nah, ini jadi apabila erupsi itu memang sering terjadi, maka tentunya volume yang dikeluarkan juga akan lebih banyak daripada kalau erupsi itu hanya sekali terjadi. Namun teman-teman dari Badan Geologi juga mengetahui barangkali ada pengaruh kondisi magmatismenya atau pengaruh-pengaruh geologi yang lain. Beliau-beliau dapat menjelaskan secara lebih detail demikian. Oke, Bu Rita, yang menarik tadi Anda katakan bahwa kapanpun ketika curah hujan tinggi ini bisa mengalirkan abu vulkanik tadi kepada di jalur-jalur yang kemarin ini terjadi bencana begitu. Nah, dalam seminggu ke depan bagaimana prediksi curah hujan di sana? Apakah ada di hari-hari tertentu yang patut diwaspadai curah hujannya? Iya, sebetulnya sudah sejak tanggal 15 Mei kemarin ya, sampai nanti tanggal 22 Mei itu masih berpotensi di area kawasan Gunung Marapi masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan bisa sangat lebat, sehingga terjadinya banjir lahar susulan atau banjir lahar di area yang baru masih mungkin terjadi. Dan untuk area yang sudah terkena banjir lahar, alur lembah sungainya ini kan sudah penuh terisi material, sehingga dikhawatirkan banjir lahar berikutnya itu akan meluap keluar dari jalurnya, tidak mengikuti jalur lagi, dan itu dikhawatirkan akan menerjang permukiman seperti itu. Sehingga PUPR sejak hari pertama itu berupaya untuk mengeruk itu endapan itu, menormalisasi sungainya untuk memberikan jalan bagi banjir lahar susulan berikutnya, biar tidak meluap keluar dari jalur sungai tersebut. Ya, oke. Pak Gubernur, tadi dikatakan bahwa ini kan kapan saja bisa terjadi hujan yang tinggi dan membawa material abu vulkanik tersebut. Kemudian juga dari yang kita lihat kemarin, ini daerah terdampak juga cukup signifikan. Apakah hingga saat ini ada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang masih terisolir, artinya belum bisa masuk alat berat untuk evakuasi dan untuk bantuan logistik, Pak? Alhamdulillah. Karena memang dukungan dari BNPB dan kemudian juga dari Panglima, Pangdam Bukit Barisan dan bahkan juga dari Pampoihan sudah turun, sehingga dari TNI dari seluruh Sumatera itu juga ikut membantu. Kemudian hari ini ya juga kemarin sudah mulai dipasang itu berapa jembatan beli ya, sehingga dipastikan tidak ada lagi daerah yang tidak bisa diakses, sehingga kebutuhan masyarakat tersebut juga bisa kita supply, dan kemudian untuk masyarakat untuk pindah ke lokasi yang lebih aman itu sudah selesai supply. Dan ini juga berkat dukungan daripada banyak pihak kepada kita, dan mudah-mudahan untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak dan kemudian juga pembersihan daerah-daerah yang ada timbunan dari longsoran ini itu bisa kita bersihkan, kita rapikan, dan kemudian jalur-jalur yang sebelumnya terhambat itu bisa dilewati, sehingga untuk lalu lintas sudah bisa berjalan baik. Oke, baik. Bu Rita, terakhir, apa antisipasi yang paling tidak saat ini bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait? Dari kami, dari kami BMKG dan BNPB saat ini melakukan modifikasi cuaca ya. Jadi mengupayakan agar awan-awan hujan itu tidak masuk atau turun sebagai hujan di area kawasan Gunung Marapi. Nah, kemudian bagi pemerintah daerah, kami sudah berkoordinasi bersama dengan Bapak Gubernur ini sangat aktif. Sejak sebelum ada bencana, jadi masih di awal tahun atau akhir tahun lalu, bersama-sama BMKG, itu sudah mengeluarkan beberapa peringatan kewaspadaan. Karena saat itu hujan juga lebih lebat dari saat ini. Dan dikhawatirkan banjir lahar akan
terjadi beberapa kali, sehingga yang perlu dilakukan adalah bagi pemerintah daerah terus menggencarkan sosialisasi dan peringatan dini yang sudah disampaikan BMKG, kemudian BPBD menindaklanjuti dengan langkah aksi, misalnya mengingatkan warga untuk segera meninggalkan tempat yang rawan tersebut, dan juga bersama dengan PUPR ya mengkoordinasikan daerah-daerah rawan yang perlu dinormalisasi, perlu dibersihkan ini ya, sungai-sungainya dipulihkan, cekungannya alurnya itu di volumenya dimaksimalkan agar nanti cukup menampung lahar hujan, dan koordinasi terkait dengan upaya untuk menutup area apabila memang peringatan dini itu sudah dikeluarkan. Baik. Demikian. Oke, baik. Mudah-mudahan antisipasinya ini bisa berjalan maksimal dan upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya oleh BMKG, namun juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Rita sudah bergabung bersama kami. Pak Mahyaldi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Keluarga Vina hingga saat ini masih merasakan duka. Kepergian Vina benar-benar menyesakkan keluarga. 27 Agustus 2016, peristiwa pembunuhan Vina dan kekasihnya mengejutkan publik. Vina yang saat itu kelas 2 SMK dibunuh oleh geng motor berjumlah 11 orang di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Vina ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki. Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata meninggalnya dua korban tersebut bukanlah karena kecelakaan tunggal, melainkan korban pembunuhan oleh gerombolan bermotor. Kasus ini pun kemudian dilimpahkan Polda Jawa Barat dari Polres Cirebon Kota. Dari 11 orang pelaku, 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang hukuman 8 tahun penjara dan 3 orang masih buron. 8 tahun berselang, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat dan ramai di media sosial setelah diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Pihak keluarga korban Vina meminta polisi segera menangkap ketiga tersangka yang saat ini entah ada di mana keberadaannya. Dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Hampir 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Sementara itu, 3 DPO buronan polisi pelaku pembunuhan Vina diduga merupakan warga desa Banjarwangunan. Namun pemerintah desa Banjarwangunan masih belum dapat memastikan alamat ketiga tersangka tersebut dan sudah menyebarkan rilis dari Polda Jawa Barat. Untuk supaya bisa keungkap, saya udah ke RT/RW itu salah satu itu ke grup ya ke grup RT/RW. Jadi barangkali ada rilisan itu cocok, tolong hubungi desa kan gitu. Enggak ada, cuma kan desa Banjarwangunan kan luas ya. RT-nya itu ada 46 dan RW-nya ada 9 di desa Banjarwangunan. Publik saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, Miftahudin, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu kembali mencuat. Kedua korban dianiaya oleh 11 orang pelaku dan ditinggalkan di jembatan Kepongpongan agar terlihat seolah terjadi kecelakaan. Tanggal 27 Agustus 2016, pukul 22.00, Vina berboncengan motor dengan kekasihnya Eki dan rekannya melintasi Jalan Perjuangan depan SMPN 11 Kota Cirebon. Di perjalanan, kedua korban dilempari batu 11 orang pelaku gerombolan bermotor.
Korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun para pelaku mengejar dan menjatuhkan korban di jembatan Kepongpongan. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun Cirebon dan dianiaya oleh para pelaku. Bahkan Vina alami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan Kepongpongan agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan. Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun Cirebon. Namun setelah penyelidikan, lebih lanjut ternyata korban bukanlah kecelakaan tunggal, melainkan korban pembunuhan oleh geng motor. 11 orang menjadi pelaku, di mana 8 orang telah ditangkap dan ditahan, sementara 3 orang masih buron hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mengatakan ada indikasi perubahan BAP saat dilimpahkan ke kejaksaan. Hotman menduga ada pengaruh pihak lain yang sengaja menghilangkan identitas dan alamat 3 orang tersangka lain. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP, ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP. Keberadaan juru parkir liar, terutama yang berada di minimarket, kini sedang jadi sorotan publik. Hal ini menimbulkan rencana penertiban jukir liar oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan beberapa waktu lalu, video aksi juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar Rp150.000 kepada pemilik kendaraan di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengamankan jukir liar. Disub juga nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan khusus singkat terhadap jukir liar sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak. Keberadaan juru parkir liar kerap menimbulkan polemik. Sebagian masyarakat dan bahkan pemilik toko menganggap keberadaannya menimbulkan masalah. Namun, sebagian menganggap keberadaannya justru jadi anugerah karena dapat menekan angka pengangguran. Kini jadi PR besar bagi pemerintah daerah untuk dapat mengatur formula khusus agar juru parkir liar dapat solusi yang sama-sama bisa menguntungkan semua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada yang untung dan buntung dengan keberadaan juru parkir liar. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dengan keberadaan mereka? Kita tanyakan langsung dengan Wakil Ketua Forum Warga Jakarta Azaz Tigor Nenggolan yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Tigor, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Bang Tigor, terkait dengan juru parkir liar, ini belakangan meresahkan. Menurut Anda, mengapa ini tidak bisa diberantas atau kemudian jika diberantas muncul lagi? Ya. Pendapat saya atau temuan saya dengan teman-teman fakta itu pernah melakukan sebuah penelitian tentang parkir di Jakarta tahun 2008 yang lalu. Salah satunya penyebabnya adalah terlibatnya oknum. Ada oknum petugas di sana dan juga oknum ormas di sana gitu di keberadaan parkir liar itu sama juga yang sudah dikatakan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan gitu. Itu. Jadi kalau memang mau diselesaikan masalah ini, inilah saatnya seperti disampaikan oleh Gubernur, saya mendukung yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta, menertibkan dan selanjutnya mempekerjakan mereka gitu, para jukir-jukir liar.
tersebut, begitu loh, ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Oke, artinya mereka ini bekerja secara terkoordinir tadi oleh oknumnya tersebut. Nah, oknumnya ini dari level mana temuan Anda? Ya, yang kalau kami kan di lapangan ya waktu itu ya, penelitiannya itu ya oknum-oknum petugas di lapangan gitu loh. Ya misalnya semacam koordinator jukir lah ya, yang di tempat koordinator jukir atau petugas-petugas pengawas gitu loh ya terhadap jukir begitu. Itu yang dari oknum petugas. Ada juga dari kelurahan gitu ya, oknum kelurahan, oknum seperti ditampilkan sekarang ini juga ada oknum RT seperti itu. Ya kalau di daerah Setiabudi itu ada juga oknum kelurahan ya yang mengkoordinir ya jukir-jukir liar seperti itu gitu. Oke. Ada juga oknum ormas juga seperti itu, gitu Bung. Oke, kalau kemudian dana yang masuk dari retribusi tersebut, apakah masuk juga ke dalam kantong pribadi oknumnya, ataukah juga menyasar masuk ke instansi tersebut? Sejauh ini sih yang kami dapatkan itu masuk di kantong pribadi oknumnya, gitu ya. Yang menikmati ya oknumnya yang cukup besar. Oknumnya tidak setor ke instansi tempatnya bekerja begitu Bang Tigor? Oh enggak officially mereka. Mereka kan pribadi-pribadi gitu loh. Itu pribadi-pribadi. Ya, jadi nggak ke organisasi, nggak ke yang kami dapatkan ya, nggak ke instansi seperti itu gitu. Kemudian apa? Kalau tadi Anda katakan inilah saatnya untuk memberantas, apa yang bisa menjadi pintu masuk untuk petugas memberantas ini sampai kepada oknum-oknum tersebut, Bang? Yang sudah dilakukan ini kan sekarang udah jalan ya. Jadi memang diambil oknumnya petugas juru parkir liarnya dulu, jukir liar itu baru diselidiki, diperiksa seperti itu secara intensif supaya nanti dapat. Jadi dari bawah terus merayap ke atas sampai dapat ke oknumnya. Baru nanti juga ketemu apa yang bisa dilakukan gitu untuk memecahkan masalah ini. Nah, yang diusulkan oleh Pak Gubernur kan itu bagus ya. Mereka juga dipekerjakan gitu. Nah, bisa juga dipekerjakan kalau belajar dari pengalaman di beberapa kota lain ya, misalnya di Yogyakarta itu jukir-jukir liar itu ada sebuah penelitian dilakukan oleh teman-teman dari UGM, itu dijadikan pengawas parkir di kota, gitu loh. Jadi dia di posisinya dibuat sah sebagai pengawas jukir gitu loh, supaya mendukung sistem manajemen parkir yang ada itu jalan begitu penataannya. Gitu. Oke, baik. Semoga ini bisa diberantas dan juga pemerintah terkait ini tegas ya memberantas ini sampai ke oknum-oknum walaupun ada di level atas begitu ya. Ini kan persoalannya bukan cuma persoalan administratif ya sebagai jukir liar, tapi ini ada pidananya juga. Ya, itu bisa dilakukan juga pendekatan penyelesaiannya, penegakannya secara pidana begitu. Baik, kita tunggu ya, kita nantikan aja seperti apa pemberantasan juru parkir liarnya nanti. Terima kasih Bang Tigor, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Bang Tigor. Selamat malam, salam sehat. Pemirsa, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menegaskan tantangan Indonesia ke depan adalah mengelola pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah harus mengikuti perkembangan yang ada dan dengan paradigma baru kolaboratif. Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, menyampaikan kuliah umum kepada peserta program pendidikan reguler di Lembaga Ketahanan Nasional RI. Dalam menyampaikan kuliah umum kepada peserta program, Fadel memberikan materi terkait pemerintahan daerah. Fadel mengatakan, pemerintah daerah harus mengikuti perkembangan yang ada dan dengan paradigma baru dengan sistem kolaboratif. Pemerintah daerah harus memiliki pola pikir bahwa APBD merupakan modal yang berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Sekarang ini pemerintah daerah itu atau pemerintah keseluruhan sudah dikenal dengan paradigma baru namanya collaborative governance yang tentunya berorientasi pada entrepreneurial governance. Nah, ini yang sangat lemah dimiliki oleh pemerintah daerah. Akibatnya kita lihat banyak orang miskin, pengangguran kurang, padahal dana yang ada cukup besar. Sehingga hari ini di Lemhanas kita bahas
mengenai masalah ini secara detail. Kita bahas apa hambatannya, bagaimana memperbaiki hal ini ke depan. Nah, mudah-mudahan tokoh-tokoh atau kader-kader di Lemhanas ini yang pasti akan menjadi pimpinan pemerintahan ke depan bisa mengikuti perubahan paradigma pemerintahannya ini. Fadil juga menambahkan, persoalan pelik di daerah belum sepenuhnya teratasi. Hal tersebut terbukti dengan dana APBD maupun transfer pusat ke daerah yang nilainya sangat besar, belum mampu mencapai hal yang diharapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat pengangkut jemaah calon haji mengeluarkan api saat tinggal landas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat akhirnya mendarat darurat demi alasan keselamatan. Video amatir merekam detik-detik saat pesawat Garuda Indonesia membawa jemaah calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan mengeluarkan percikan api di salah satu mesinnya. Pesawat Boeing 747-400 yang sempat lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini kemudian kembali dan mendarat darurat untuk mencegah resiko dan memeriksa mesin yang diduga mengeluarkan api. Sambil menunggu, pesawat pengganti para jemaah pun diistirahatkan di asrama haji.